kita main hipnoterapi dong. Hipnoterapi, oke. Iya, tapi ke Nagita. Nagita, oke. Iya. Jadi yang saya lakukan ini tidak menghilangkan kesadaran, lebih fokus. Jadi pikiran sadarnya kita buka, sementara logisnya kita nonaktifkan. Jadi apapun yang terjadi ada yang terpendam ataupun di masa lalu akan terkuak ataupun diceritakan. Oke. Udah siap? Enggak siap. Siap. Oke. Boleh fokus ke lilinnya? Ya. Hadap ke lilin. Oke. Kakinya boleh lurusin, tangannya di... Saya berdua ya? Arbi, Nagita dulu. Oh Nagita dulu, oke. Nagita dulu. kalau bisa memang memberikan sugesti untuk Nagita juga ya. Ya. Oke. Sekarang fokus ke lilinnya. Tarik nafas lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Oke, saya hitung 1 sampai 5, step hitungan. Bayangkan dan rasakan bahwa di sekitaran ujung kepala sampai ujung kaki semakin nyaman, semakin rileks, lebih tenang, lebih nyaman. 2, apapun yang terjadi di masa lalu, punya pengalaman yang terpendam ataupun cerita yang belum pernah diceritakan, bisa diceritakan lebih nyaman, lebih rileks. 3, apapun yang terjadi, perasaan Anda bisa ungkapkan yang di masa lalu belum pernah diceritakan, oke, bisa diungkapkan. 4, dan 5, apapun yang terjadi biarkan itu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks ketika bercerita. Oke. Oke. Aku pengen nanya deh sama Nagita. Nagita, ini banyak banget kan isu-isu tentang Raffi gitu. Tapi apa yang membuat Nagita tetap menjadi istri yang selalu berdiri di belakangnya Raffi dan tetap kuat? Dan kamu tetap bisa bertahan sama Raffi? Ya, alhamdulillah tuh aku memang orangnya ya cuek, bisa dibilang cuek juga cuek. Tapi ada bagusnya jadinya nggak dengerin omongan orang. Jadi aku tuh selalu mencoba untuk mendengarkan omongan suamiku. Apapun itu buat aku mau bener mau salah yang namanya rumah tangga kita tetap harus percaya sama suami, sama pasangan kita. Kalau enggak ya nggak akan bisa jalan gitu. Oke. Jadi, tapi kalau kamu pernah nggak sih merasa sedih gitu sama atau mungkin ada perkataan Raffi yang membuat kamu kurang nyaman atau perkataan orang atau siapapun itu atau netizen gitu yang membuat kamu jadi sedih? Ya semua orang pasti pernah sedih karena orang lain. Pernah, apalagi kalau kita hidup sama pasangan tuh kan nggak mungkin lah mulus-mulus terus, nggak mungkin jadi senang terus juga nggak mungkin. Tapi tuh ya semua balik lagi ya berdoa gitu. Kalau ada sakit hati, kalau aku kebetulan orangnya nggak terlalu banyak mikir sakit hatinya. Aku masih punya hal-hal yang lain bisa membuat aku lebih senang dan bahagia. Oke. Nah, hal apa yang Nagita harapkan dari seorang Raffi Ahmad? Tapi sampai saat ini nih, hal itu belum diwujudkan sama Raffi. Pengennya sih, ya aku tuh tahu Raffi tuh memang pekerja keras yang amat sangat-sangat. Aku juga paham dia itu dedikasinya tinggi banget sama yang namanya pekerjaan. Dan memang orangnya nggak bisa diem, otaknya tuh jalan terus gitu. Tapi aku tuh mau minta juga susah gitu. Takutnya kalau misalnya banyak minta juga kasihan dianya. Jadi beban ya? Jadi beban. Jadi aku tuh sebenarnya cuma pengen Raffi lebih banyak waktu sama keluarga, sama aku, sama istri, sama anaknya. Gitu jadi aja lebih sih. ke waktu ya? Lebih banyak waktu. Ya cuman itu kan tetap balik lagi harus dari dirinya sendiri karena itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan sama orang lain. Ya. Tapi emang kira-kira kamu termasuk istri yang banyak nuntut gak sih ke Raffi? Setahu aku ya, bukan setahu aku sih, maksudnya perasaan aku sih kayaknya selama ini ya enggak juga sih. Ya paling aku tuh nggak pernah banyak minta, yang paling biasanya bawel tuh masalah waktu, masalah kesehatan, itu aja sih. Bawelnya kamu tuh pasti ya kalau bisa jangan kerja tapi lebih mikirin kesehatan gitu ya. Iya, kesehatan, banyak waktu sama keluarga, terutama sama anak, karena kan anak kan nggak bisa kecil lagi gitu. Ya, oke. Nah kita, ini dengar-dengar nih Raffi baru saja mengunjungi Ustadz Danu. Nah, bisa cerita nggak sih sebenarnya apa yang terjadi dan yang sedang terjadi dengan Raffi Ahmad ada apa sih?
Jadi kan memang Raffi kan suaranya tuh kan hilang terus, serak-serak terus. Terus kita udah coba ke beberapa dokter. Memang kalau dari dokter anjurannya kan harus diambil dioperasi. Untuk operasi itu kan downtime-nya tuh agak lumayan lama, nggak boleh ngomong, harus istirahat. Sedangkan aku juga paham Raffi juga nggak mungkin dia bener-bener mau berhenti bekerja gitu dengan kita tahu dia juga sangat amat emang senangnya kerja gitu. Kalau misalnya dipaksain dia harus berhenti kerja bukan kemauannya dia kan pasti stres takutnya kan. Jadinya kita coba cari alternatif lain gitu. Udah beberapa sih alternatif, salah satunya kita ke Ustadz Danu gitu. Nah terus berarti kalau ke Ustadz Danu itu apa yang dibahas? Ya lebih ke sisi rohaninya sih, maksudnya dari sisi agamanya. Mungkin kalau di sana kan metodenya itu mungkin kita punya kesalahan atau apa gitu, ada yang menyakitkan hati. Jadi mungkin pangkal permasalahan dari kesehatan itu semuanya dari apa yang kita lakukan. Kalau menurut metodenya Ustadz Danu. Jadi ya kita sih mencoba untuk semuanya dari medis, kita ke beberapa alternatif juga, semuanya kita jalanin. Gitu. Oke, nah kita, ini aku pengen nanya juga nih, apa bener nih Raffi ini sakit karena suka marah-marah ke kamu gitu? Itu berbicara keras. Bukan ngomong itu bukan aku yang ngomong sih ya, bukan aku yang ngomong, memang waktu itu pas ketemu sama Ustadz Danu, dibilangnya kayak gitu. Cuman kalau aku pribadi sebenarnya ya nggak pernah dimasukin ke hati juga sebenarnya gitu. Ya, namanya rumah tangga pasti ada cekcok, marah gitu tuh membuat aku lumrah gitu. Nggak pernah yang sampai gimana-gimana banget. Gitu. Tapi kalau kamu yang belum kamu ungkapin sama Raffi selama perjalanan usia pernikahan 5 tahun, apa sih yang mungkin di YouTube kalian nggak ngomong, nggak pernah kalian sampaikan, tapi aku pengen dengar kalau di sini apa yang belum pernah didengerin oleh Raffi. Ungkapan dari Nagita. Sebenarnya nggak ada sih, karena memang aku tuh nggak pernah banyak minta orangnya, nggak pernah banyak ribet juga enggak gitu. Jadi memang yang penting dari hari ke harinya semuanya makin baik. Kita sebagai suami istri makin solid, sebagai suami istri makin saling sayang dan saling cinta. Terus sama-sama bisa saling mengerti dan yang pastinya lebih banyak waktunya tuh maksudnya waktu yang berkualitas gitu. Ya, oke. Arbi, disadarkan lagi seperti semula. Oke, fokus ke lilinnya. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. Menjadi lebih pribadi yang lebih tenang, lebih semangat, lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang terjadi biarkan berlalu. Hal tersebut membuat Anda semakin nyaman sebagai 1, 2, dan 3. Lebih